Bayangin, udah lebih dari 1.000 tahun para ulama Islam membangun semacam perpustakaan hukum yang, wah, luasnya bukan main. Pertanyaannya, gimana caranya mereka memastikan semua pengetahuan itu nggak hilang begitu aja di telan zaman? Nah, hari ini kita bakal menelusuri silsilah hukum Islam yang luar biasa ini. Coba deh bayangin, Anda harus menavigasi lautan teks yang ditulis selama berabad-abad. Isinya macam-macam, ada kitab utama, ada kitab penjelasannya, ada ringkasannya, bahkan ada yang dibuat jadi puisi. Semuanya numpuk jadi satu. Pusing kan? Saking banyaknya karya-karya ini lama-kelamaan jadi membingungkan. Sampai-sampai para ahlinya sendiri aja kewalahan buat memahami semuanya, apalagi kita orang awam. Ini jadi tantangan yang serius banget. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari masalah utamanya, lautan teks hukum. Terus, kita lihat solusinya, yaitu pemetaan 4 mazhab. Kita juga akan lihat gimana pohon pengetahuan ini tumbuh subur. Tapi ada juga sisi lainnya, yaitu peringatan soal fanatisme. Dan yang paling penting, kita akan kembali ke cetak biru dari para pendiri mazhab itu sendiri. Oke, pertama-tama mari kita coba selami dulu seberapa besar masalah yang dihadapi para ulama saat itu. Jadi, setelah zaman Nabi dan para sahabat, terjadi ledakan intelektual yang luar biasa. Ini tentu anugerah ya, tapi sekaligus jadi tantangan besar. Gimana caranya prinsip-prinsip yang asli nggak tenggelam di tengah lautan interpretasi yang makin luas? Nah, ulama besar seperti Ibn Al-Qayyim udah kasih peringatan loh. Beliau khawatir kalau nggak ada sistem yang jelas, maksud asli dari para imam pendiri mazhab bisa bergeser. Karena orang-orang cuma saling kutip tanpa paham konteks aslinya. Terus, gimana cara mereka merapikan kekacauan ini? Solusinya ternyata sangat cerdas dan terstruktur. Solusinya ada 2 lapis. Pertama, dibentuklah 4 mazhab pemikiran utama yang kita kenal sekarang, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka ini jadi pilar-pilar utama untuk menyusun semua ilmu yang ada. Nah, yang kedua ini nih yang keren banget. Ada metode namanya tasjir. Ini kalau diartikan secara harfiah itu seperti membuat pohon silsilah, tapi bukan buat keluarga, melainkan buat kitab-kitab. Jadi setiap ide bisa dilacak balik sampai ke akarnya. Penasaran kan? Gimana wujud si pohon pengetahuan ini dalam praktiknya? Yuk kita lihat langsung gimana proses kodifikasi ini berjalan. Ini contoh kronologi kodifikasinya yang jelas banget. Kita ambil mazhab Hanafi, dimulai dari kitab Al-Hidayah sebagai batang utamanya. Sekitar 2 abad kemudian, muncul kitab Al-Inayah sebagai cabang penjelasnya. Lalu hampir seabad setelahnya, lahir lagi Fathul Qadir yang jadi ranting yang memperkaya cabang tadi. Kelihatan kan polanya? Pola yang sama kita temukan juga di mazhab-mazhab lain. Ada teks fondasi, lalu diringkas biar lebih mudah dipelajari, terus ringkasan itu dikomentari, dan diperluas lagi oleh ulama-ulama generasi berikutnya. Inilah yang membuat silsilah pemikirannya jadi super jelas dan sistem ini bisa bertahan ratusan tahun. Tapi, sistem yang sangat terstruktur ini ternyata punya sisi lain, semacam efek samping yang nggak diinginkan. Dan ini jadi pelajaran penting buat kita semua. Disinilah masalahnya muncul. Saking setianya sama madhab, beberapa ulama malah memutar-balikan logika. Bukannya memakai sumber utama untuk menguji pendapat madhab, mereka malah menafsirkan ulang sumber utamanya, bahkan Al-Quran, supaya cocok dengan pendapat madhab mereka. Puncaknya, kesetiaan pada sistem ini berubah jadi fanatisme buta. Sampai ada yang mengklaim kalau mengikuti pendapat di luar 4 mazhab itu sesat, bahkan bisa dianggap keluar dari agama. Sistem yang tadinya dirancang untuk menjaga ilmu, malah berisiko jadi penjara bagi ilmu itu sendiri. Tapi, yang paling luar biasa adalah para pendiri mazhab-mazhab ini sendiri sepertinya sudah melihat bahaya ini dari jauh-jauh hari loh, dan mereka memberikan peringatan yang sangat keras. Coba dengarkan sendiri kata-kata mereka. Semuanya sepakat, otoritas tertinggi itu bukan pendapat mereka, tapi Al-Quran dan hadis Nabi. Imam Syafi'i bahkan bilang, kalau pendapatku bertentangan dengan hadis, lemparkan perkataanku ke dinding. Jelas sekali, pendapat mereka itu cuma alat bantu, bukan tujuan akhir. Sejarah ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Gimana caranya kita hari ini membangun sistem pengetahuan, entah itu di bidang agama, sains, atau teknologi, yang bisa membawa kejelasan, bukannya malah menciptakan perpecahan. Bagaimana kita memastikan alat yang kita buat untuk mencari kebenaran nggak malah jadi penghalang untuk menemukan kebenaran itu sendiri?